Gimana? Kira-kira ada yang tahu nggak bentuk lain dari peluang X kurang dari sama dengan 500 itu apa? Kalau dalam fungsi kan udah belajar ya kemarin beberapa fungsi. Ada apa aja kemarin? Fungsi distribusi, terus fungsi survival, fungsi hazard, ada fungsi densitas gitu. Nah, kalau peluang X kurang dari sama dengan 500 ini, kira-kira fungsi apa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Distribusi kumulatif. Oke, distribusi kumulatif atau apa? F ya? Oke, bentar. Ini tidak bisa. Oke, oke. Ini tidak bisa saya cari-cari di sini. Hmm. Oke. Oke, sebentar ya. Ini ada masalah. Saya tidak bisa menulis. Oke, mungkin saja. Oke. Oke. Saya share screen ulang ya. Apa tadi ini bentukan lainnya? F besar X. Oke, iya F besar X ya. Bentar. Berarti ini sama aja dengan F berapa? F 500 ya. Nah, kemarin kan kita punya ya hubungan antara ketiga rumus ini. Apa kemarin hubungannya? Ekspektasi X itu sama dengan apa? EXD kita kalikan dengan SXD ditambahin dengan apa? Ekspektasi X dan D. Nah, jadi ya diingat ya hubungan ini ya. Nah, jadi dengan memanfaatkan hubungan ini, kita bakal bisa nemuin F500 ini. Nah, tapi secara tidak langsung. Kenapa saya bilang secara tidak langsung? Karena di dalam rumus ini nggak ada nilai F-nya, tapi ada S di sini, gitu ya. Dari sini kita nanti bisa dapatkan untuk fxd itu sama dengan apa? 1 dikurang sxd, gitu. Ya, jadi pertama-tama kita akan coba cari dulu nilai dari sxd ini. Gitu. Nah, kalau kita ubah bentuknya ini, gitu ya. Mana saya tulis di sini saja ya. Nah, ekspektasi X itu kan sama dengan EXD dikalikan dengan SXD ditambahin ekspektasi X dan D gitu ya. Nah, ini berarti bisa kita pindahin ya. Berarti ekspektasi X dikurangin ekspektasi X dan D sama dengan apa? Sorry, bukan ekspektasi ya. Ini EXD ini mean X loss ya. EXD dikali SXD. Nah, berarti tinggal si EXD-nya ini kita pindahin ya. Sorry. Nah, ini kita pindahin, berarti kita punya bentuk SXD-nya apa? Ekspektasi X dikurangin ekspektasi X dan D dibagi sama apa? Mean X loss-nya. Oke, nah berarti dari sini kan udah kelihatan ya ini D-nya 500 gitu kan. Nah berarti kita bisa dapat nih apa nilai dari SX 500 itu sama dengan apa? Ekspektasi X dikurangin ekspektasi X dan 500 kita bagi sama mean X loss di 500. Nah tinggal masukin angkanya berarti berapa nih? Ekspektasinya 2000 kita kurangin ini 400 ya. Kemudian dibagi sama 1800. Berarti sama aja dengan berapa nih? 1600 ya. 1600 per 1800 atau
Ya, ini bisa dicoret. Ini dibagi 2 masing-masing jadinya 8/9 ya. Nah, otomatis kita udah punya nih S-nya itu 8/9. Berarti F500 ini kan sama dengan 1 dikurang SX500 sama dengan 1 dikurang 8/9 sama dengan berapa? 1/9. Jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, untuk soal ini bisa dipahami. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bang, boleh dijelasin ulang nggak? Tadi agak kecepatan dikit. Yang bagian mana? Bagian yang X, D itu aja. Yang ini. Oke. Ya, jadi gini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita punya 3 buah informasi. Ekspektasi X, kemudian ini adalah mean excess loss, ini ekspektasi ya. Ini ekspektasi atau harapan eh, ekspektasi. Kemudian yang ini itu adalah mean excess loss, mean excess loss. Kemudian ini apa kemarin? Ya, ekspektasi X dan D ya. Apa nih kemarin ini namanya? Ya. Nah, jadi kita udah tahu informasi ini, kemudian kita ditanya nih, nilai dari peluang X kurang dari sama dengan 500 atau sama aja dengan apa? F500 gitu. Nah, jadi karena yang ditanya itu adalah F, nah dan kita cuma punya informasi ini, berarti kita coba cari hubungan dari mereka bertiga ini apa? Nah, ternyata hubungannya adalah ini. Ekspektasi X adalah mean excess loss-nya. Kita kalikan fungsi survival, ditambahin sama ekspektasi dari X dan D. Oke, Josephine bisa di-mute? Oke, nah, Maaf, Bang. jadi, ya, jadi dari sini kita tinggal apa? Tinggal mengotak-atik aja bentuknya. Kita cari tahu dulu fungsi survivalnya apa gitu. Nah, berarti kan dari sini ya, balik lagi ke sini. Nah, ini kan bisa kita pindahin ya sebenarnya ya. Nah, ini ekspektasinya kita pindahin ke sini jadi negatif. Jadi ekspektasi X dikurangin dengan ekspektasi X dan D itu sama aja dengan apa? Mean excess loss-nya kita kali dengan fungsi survival-nya. Nah, karena kita mau cari tahu fungsi survival-nya, ya berarti ini tinggal masing-masingnya kita bagi sama mean excess loss-nya. Jadi kita punya nih bentuk umum dari fungsi survival-nya apa? Ya tinggal ekspektasinya kita kurangin dengan ekspektasi X dan D-nya kita bagi sama mean excess loss-nya. Nah, di sini kan berarti kita bisa dapat nih nilai dari S500-nya. Apa? Tinggal masukin aja ekspektasi X-nya berapa? 2000. Kemudian ekspektasi X dan 500-nya itu tadi nilainya di sini adalah 400 ya. Nah, dibagi sama mean excess loss-nya itu 1800. Jadi 2000 dikurangin 400 itu adalah 1600 dibagi 1800 ya. Kita bisa sederhanakan bentuknya ini menjadi 8/9. Nah, otomatis nilai yang ingin kita tahu tadi tinggal apa? 1 dikurang 8/9 yaitu 1/9. Seperti itu, Pandu. Paham, Bang, paham, Bang. Makasih, Bang. Yang lain? Yang lain bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Bang mau nanya, Iya, silakan siapa? Suaranya terlalu kecil. Bang mau nanya, itu Oke. berarti yang EX sama dengan EX kecil D kali SXD itu memang udah rumusnya ya Bang? Iya, kemarin ini sudah ada rumusannya, pembuktiannya kemarin sudah kita lakukan juga, ya. Sebentar, saya coba cek lagi ya, saya tunjukin lagi nih. Kemarin itu sebenarnya kita sudah membuktikan kebenaran itu ya, dari contoh soal. Bentar, di mana ya? Mean excess loss. Ini pertemuan satu. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah membuktikan ini nih. Dari soal ini sebenarnya kan. Nah, dari pembahasan kuis di tahun lalu, tahun 2023, itu kan ada pertanyaan seperti ini. Nah, kita diminta untuk membuktikan hubungan ini gitu. Dan ini emang benar hubungan ini gitu.
Jadi memang sudah ada. Jadi nanti di cheat sheet-nya kalau memang boleh ya dituliskan saja cheat sheet-nya itu hubungan ini gitu. Siapa tahu berguna. Begitu, Clarissa. Baik, makasih Bang. Oke, ada lagi yang lain? Tadi sepertinya Orija open mic. Oh maaf Bang, belum di mute. Oh, oke, oke. Ya, Anjani gimana? Pencet Bang. Ada pertanyaan? Oh, oke. Oke, clear ya untuk persoalan ini ya, masih mudah ya. Oke, kalau aman kita coba lanjut. Nah, jadi soal berikutnya seperti ini. Nah, besar kerugian mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-ratanya 500. Hitunglah ekspektasi dari kerugian dengan catatan kerugian di bawah 2000 gitu. Oke. Nah, maksud pertanyaannya ini sebenarnya seperti apa? Nah, kita cuman mau mencari ekspektasi. Jadi, perhatikan bahwasannya katanya apa? Anggaplah sekarang si besar kerugian ini dia sebagai apa? Sebagai X. Nah, dia itu berdistribusi eksponensial katanya. Berarti X itu berdistribusi eksponensial. Dengan rata-ratanya 500. Berarti tetanya kita punya adalah 500. Nah, hitunglah ekspektasi dari kerugian. Berarti kan yang ditanya itu adalah apa? Ekspektasi dari X. Nah, tetapi apa katanya? Dengan catatan kerugiannya itu di bawah 2000 gitu. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 2000. Nah, biasanya kan kita punya ya kalau misalnya eksponensial parameternya theta ini kan untuk apa? Untuk X-nya yang lebih besar sama dengan 0. Berarti ini sampai dengan apa? Tak hingga gitu. Nah, tapi di sini kita batasin. Berarti yang di sini dia 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2000 gitu. Nah, jadi ketika kita mau mencari ekspektasinya nanti batasnya dari 0 sampai 2000 gitu. Nah, berarti rumus dari ekspektasi apa? Apa kemarin rumus ekspektasi? Ekspektasi X sama dengan apa? Integral. Ini kasusnya kontinu ya karena eksponensial. Berarti dari 0 sampai tak hingga ya bentuk umumnya. Kemudian X kita kalikan dengan fx dx. Nah, sekarang pertanyaannya, fx atau fungsi peluang dari eksponensial itu apa? Fx-nya itu adalah apa? 1 per theta x, kok x? Ya. E pangkat E min X per theta. Gitu ya. Untuk X yang lebih besar sama dengan 0. Ini secara umum ya. Kalau kasusnya di sini dia 0 sampai 2. Nah, berarti ini kita bisa tulis menjadi integral dari 0, batas atasnya tadi 2000, kemudian X kita kali 1 per 500 tetanya, E min X per 500 ya, dx. Nah, ini si 1 per 500-nya bisa kita keluarin aja. Integral 0 sampai 2000, kemudian X dikali E min X per theta. Sorry, kok per theta? Per 500 aja ya, udah di 500. Per 500 dx. Nah, kalau dia lihat di sini ada X, di sini ada E pangkat X. Berarti untuk menyelesaikannya ini pasti menggunakan apa? Integral parsial. Ya, kita lakukan pemisalan dulu. Nah, misal apa? Katakanlah kita punya U-nya sama dengan X, otomatis DU sama dengan DX. Kemudian kita punya dV-nya adalah E min X per 500 DX. Ya, otomatis V-nya itu apa? Integral dari E min X per 500 DX. Oke, perlu diingat ya biar gampang. Sorry. Diingat aja rules-nya gitu ya. Mana nih kok nggak bisa. Nah, kalau integral E pangkat AX itu sama aja dengan 1 per A E pangkat AX gitu ya. Biar gampang gitu. Nah, jadi ini hasil integralnya adalah, nah perhatikan A-nya di sini itu adalah min 1 per 500.
Ya, berarti 1/A-nya itu adalah min 500 gitu ya. Jadi ini hasil integralnya pasti min 500 min X per 500. Kayak gitu. Ya, ini nilai V-nya ya. Oke. Nah, kita udah punya U-nya, DU-nya, DV-nya, dan V-nya kita sudah punya. Nah, ini kita bisa lanjutkan berarti sama aja dengan 1/500. Ya, ini bentukannya menjadi apa? Ingat ya, integral parsial. Saya tulis di sini ya. Integral dari U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V du ya. Nah, berarti ini jadi apa nih? U-nya adalah X. X kita kaliin dengan V-nya itu adalah min 500 min X per 500. Ya, jangan lupa masukin batasnya ya. Ini adalah 2000 dan yang ini 0. Nah, dikurangin integral dari 0 sampai dengan 2000. Nah, masukin V-nya ya. Min 500 min X per 500. DU-nya adalah DX ya. Nah, ya ini tinggal kita selesaikan saja. Ini 1/500. Nah, ini ketika dimasukin 2000 berarti jadi berapa tuh? 2000 dengan 500 kalau dikaliin jadi berapa? Minus sejuta ya. Oke, minus sejuta. Nah, ini min. Nah, 2000 dibagi 500 itu 4 ya. Nah, ketika kita masukkan 0 pasti nilainya 0. Nah, kemudian ini dengan min ini jadinya plus 500. Nah, integral dari ini, ya ini kan bisa aja ya, bentukan yang ini kan bisa aja kita buat jadi plus 500 integral dari 0 sampai 2000 min X per 500 dx gitu. Yang mana hasil integral ini kan tadi sama aja kayak yang di sini. Nah, berarti ini jadinya min 500 min X per 500 masukin 2000 dan juga 0. Nah, ini kalau kita hitung, ya, ini tetap kita tulis dulu 1 juta min 4 ditambah 500. Nah, ini ketika dimasukin ke sini berarti ini menjadi min 500 min 4. Ketika dimasukin nilainya 0 di sini berarti jadi apa nih? Plus 500 ya. Plus 500. Nah, ini masing-masing jangan lupa dimasukin ya, dikaliin ya ini. Ini kali ke dalam, yang ini juga kali ke dalam. Nah, ini sama aja. Atau kalau misalnya mau gampang, ya kita bisa kaliin si 500-nya ini ke dalam. Gitu ya. Ini 500 dikali ke sini, berarti sama aja dengan 10.000 dibagi 5. 10.000 dibagi 5 itu berapa? 200 ya? 2000 Bang. Oh ya, 2000. 2000. Nah, kemudian ini 500-nya hilang. Tambah ini 500 jadi berapa? Min 2500 pangkat min 4. Nah, ditambahin ini hilang jadi plus 500. Nah, ini kalau dihitung pakai kalkulator itu hasilnya adalah 454,2 ya. Atau yang mendekati jawaban yang A gitu. Seperti itu. Oke, gimana? Untuk soal yang kedua ini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Belum ada, Bang. Oke, sih bisa ya. Kita lanjut soal ketiga. Nah, jadi di sini katanya X itu mengikuti suatu distribusi campuran atau mixture distribution. Ya, ini kemarin kita udah belajar terkait mixture distribution ya.
Eh, hmm, ini deh. Nah, yang terdiri dari dua komponen yang memiliki bobot yang sama besar ya. Ini kata kuncinya, bobot yang sama besar. Ya, ini. Nah, komponen pertama adalah berdistribusi eksponensial, rata-ratanya 500. Sedangkan komponen dua dia shifted eksponensial atau eksponensial yang digeser gitu. Nah, fungsinya itu bentukannya seperti ini. Nah, yang ditanya itu adalah apa? Par dari 0,95. Nama lain dari var ini apa? Ada yang ingat apa nama lainnya? Atau sama aja Pi- kayak apa yang kita cari? Apa? Pipe. Iya, pipe itu ya, atau pipe, atau persentil ya. Persentil. Persentil. Kenapa ini? Nah, persentil ke P gitu. Jadi ini sebenarnya mau kita cari. Oh. Nah, ingat lagi kemarin. Nilai VP itu didapat gimana caranya? P sama dengan F dari VP. Nah, berarti pertama-tama yang harus kita cari tahu adalah bentuk dari fx-nya. Nah, perhatikan di sini. Katanya si X itu sama aja dengan 0,5 dari X1 ditambah 0,5 dari X2. Di mana di sini X1-nya itu berdistribusi eksponensial, tetanya 500. Nah, sedangkan si X2-nya yang ini. Ini adalah nilai dari X2 gitu ya. Eh, X2 itu dia shifted eksponensial gitu ya. Nah, kenapa bisa 0,5 di sini? Karena dia bilang bobotnya itu sama besar. Berarti ya tinggal kita bagi dua karena ada dua gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita mau mencari F-nya ya. Oke, saya tulis di sini dulu ya. Ini Fx itu sama aja dengan 0,5 dari Fx1 ditambah 0,5 dari Fx2. Nah, berarti tinggal kita masukin aja. Nah, berarti kita cari tahu dulu nih. Fx1-nya apa? Ada yang tahu? Fx1 atau fungsi distribusi dari eksponensial apa? 1 dikurang E min X per theta ya. Untuk X yang lebih besar sama dengan 0. Benar tidak? Begini ya. Nah, berarti ya tinggal kita masukin saja. Ya. Berarti ini sama aja dengan apa? 0,5 dikali 1 min E min X. Tadi tetanya itu 500 ya. 500. Nah, ditambah 0,5. Nah, ini F-nya tadi, F2-nya ini. 1 dikurang E min. Nah, X min 500 per 500 ini kan sama aja dengan X per 500 ditambahin. Oke, dikurangin 1 ya. Nah, jadi ini kalau kita kaliin berarti 0,5 plus 0. Sorry kok, plus. Kurang ya. Kurangin 0,5 E min X per 500. Nah, ditambah 0,5 dikurangin 0,5 E min X per 500 kita kali dengan E pangkat 1. Dari mana datangnya E pangkat 1 ini? Ini kan ada ya. Ingat kalau misalnya E pangkat A ditambah B itu sama aja dengan E pangkat A kita kali E pangkat B. Nah, ini kan min X per 500 dikurangin 1, berarti kan kalau kita kalikin ke dalam, berarti jadi min dikali min 1 plus 1 gitu. Jadi sama aja dengan E pangkat min X per 500 ditambahin 1. Makanya di sini jadi E pangkat 1. Nah, ini 0,5 sama 0,5 nilainya sama, kita bisa maksudnya kita bisa jadikan 1 saja. Jadi 1 ini. Nah, kemudian ini jadi min 0,5 min X per 500. Nah, karena ada ini di sini, ini juga sama ya, berarti ini kita buat saja menjadi 1 ditambahin dengan E. Oke, sampai di sini dulu paham? Menemukan fungsi distribusinya? Bang, tadi yang FX1 itu rumus apa, Bang? Fx1 ini.
Ya, ya. Ini rumus distribusi dari eksponensial. Ini distribusi eksponensial. Oke. Ini distribusi eksponensial. Fungsi distribusinya. Atau fx dari distribusi eksponensial. Gimana? Ya, Bang. Oke, tadi Tia angkat tangan. Gimana, Tia? Bang, tadi nggak terlalu merhatiin pas itu kenapa E pangkat min X per 500 min 1. Oke. Perhatikan di sini bentuk dari X2-nya, fx2-nya. Ya, ini. Ya, kan itu bentukannya E X min 500 per 500. Ya, sama aja dengan X pangkat sorry, min X per 500. Ini 500 dengan 500 kan ini min 1 gitu. Dari situ datangnya. Oke, paham Bang. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya nilai dari fx-nya. Fungsi fx-nya seperti ini. Kita mau cari nilai dari v-nya ini. Ya, di mana ya tadi kita sudah punya nih bahwasanya apa? P itu sama dengan F dari VV. Ya. Kalau warna merah ini kelihatan jelas nggak? Kelihatan Bang. Kelihatan, Jelas Bang. ini, Oke, Bang. jelas ya. Nah, berarti ini sama aja dengan apa? 1 dikurang 0,5. Ini 1 plus E-nya saya buat di depan deh. 1 plus E. Ya, karena sama aja nggak ngaruh. Kemudian ini E min PP. X-nya kita ganti dengan VP ya, sorry. Per 500. Nah, ini tinggal kita manipulasi aja bentuknya. Sedemikian kita bisa dapat. Berarti pertama apa? Kita pindahin dulu ruasnya. Ya, kita bisa tulis 0,51 plus E, kemudian E pangkat min VV per 500, itu sama aja dengan 1 dikurangin E. Ya, jadi si V-nya kita pindahin, si ini yang panjang ini juga kita pindahin. Nah, berarti kita bisa tulis di sini. E pangkat min VV per 500-nya tinggal apa? 1 min E. Kok 1 min E? 1 min P. Astagfirullah. 1 min P. Nah, ini kita bagi. Nah, ini bisa kita taruh ke bawah ya. 0,51 plus E. Kemudian kita apain? Kita lenkan ya masing-masing. Kita eh, kita lenkan gitu ya. Ini jadi min VV per 500 sama dengan apa? Len dari 1 dikurang P per 0,51 plus E. Nah, ya jadi dari sini kita bakal dapat nih. Si PV-nya sama aja dengan min 500 kita kaliin sini. Min 500 len 1 min P dibagi 0,51 plus E. Nah, ini sudah kelihatan nih bentukannya. Tinggal kita masukin nilainya yang 0,95 ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Berarti V 0,95 gitu ya. Atau var 0,95 X itu sama aja dengan apa? Min 500 len 1 dikurang 0,95. Oke, ini udah kelihatan. Nah, 0,95 dikali 0,5 dibagi ya 1 plus E. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator nanti dapat nilainya itu 1808, koma berapa? Oh, 1807,9. 1807,9 ya, atau ya sama aja dengan 1808 gitu. Jawabannya yang E.
Seperti itu. Ups. Nah, oke. Itu untuk nomor 3. Ada yang ingin ditanyakan? Bang, itu yang 1 min 0,5 pangkat X per Yang 500 dalam kurung 1 plus itu gimana Bang? yang mana yang ini? Ya, ya. Ini sama aja sama yang ini. Nih. Ini pertanyaannya nih gimana nih? Maksudnya gimana? Saya masih kurang nangkep pertanyaannya. Itu dapat dari mana yang hasil itu? Hasil yang ini, Bukan hasil yang di sebelah kiri ini, tadi. Ya, yang ini. Oh, datangnya dari mana? Kok bisa kayak gitu? ya, gitu Bang. Oke. Pertama, ya, kita lihat di sini ada 0,5. Oke, kayaknya nggak terlalu terlihat ya, warna hijau. Warna mana nih yang paling mencolok? Ini deh. Nah, ini 0,5. Dengan 0,5 kita tambahin hasilnya sama dengan 1. Kemudian di sini saya punya lagi, ini masing-masing kan ini ada 0,5 dan E. Kemudian ini juga 0,5 dan E ini. Nah, saya keluarin lah. Jadi yang ini. Otomatis kalau kita keluarin kan ibarat kata gini. Ketika saya misalkan punya, eh katakanlah X kuadrat dikurangin X pangkat 3. Nah, kayak gitu. Jadi kan ini bisa kita buat jadi X kuadrat 1 dikurang X. Nah, lebih kurang pengeluarannya itu menjadi seperti ini. Gitu. Jadi, yang ini kan ada 0,5 E min X per 500. Yang ini juga sama. Nah, kita keluarin. Nah, ini kan hasilnya sama 1. Tapi di sini ada E perkaliannya. Sama kayak ini tadi. Berarti E-nya bisa kita keluarin. Jadilah bentukannya seperti itu. Begitu, Pandu. Walah, kirain di apa dikurangin sama yang sebelahnya itu. Kirain habis gitu. Oke, makasih Bang. Oke. Ya, ada lagi? Izin bertanya Bang, boleh dijelasin lagi nggak kenapa itu 0,5 fx1 ditambah 0,5 fx2? Oke. Nah, jadi kenapa dia dibaginya itu 0,5? Itu ya, perhatikan kata soalnya yang terdiri dari dua komponen yang memiliki bobot besar sama gitu atau bobotnya sama besar. Berarti kalau misalnya kita punya dua bobotnya sama besar, sementara kan itu nilainya harus 1 ya. Berarti ya mau tidak mau kan kayak ya berapa tambah berapa yang sama gitu ya, kayak X tambah X sama dengan 1. Otomatis ya X-nya adalah 1/2 gitu. Jadi makanya di situ dia 0,5 0,5 gitu. Tapi nanti bisa saja ada soal yang dia bentuknya gini. Misalnya komponen pertama ini dia 80%, kemudian komponen kedua 20%. Nah, itu bisa gitu. Jadi karena di sini katanya bobotnya itu sama besar, berarti masing-masing 0,5. Seperti itu. Oh, berarti 0,5 itu nilai A1 sama A2-nya itu ya Bang? Iya, benar. Ya, bentukannya kan kemarin eh gini ya. Apa sih kemarin? F X sama dengan A F X1 gitu ya ditambah A2 F X2 dan seterusnya kayak gitu. Betul. Gimana? Oke, makasih Bang. Oke, ada lagi? Bang, boleh tolong jelasin nggak Bang yang X2 min X, X pangkat 2 X pangkat 3-nya Bang? Tadi kurang paham. Oh, itu tuh hanya pemisalan saja sebenarnya. Jadi, kan tadi Pandu bertanya nih masalah yang ini 0,5 E pangkat min X per 500 dan ini min 0,5 E pangkat min X per 500 kali E, kenapa kok bisa jadi bentukannya kayak gini gitu. Jadi, kita bisa anggaplah si 0,5 E min X per 500 itu, anggaplah nilainya P gitu. Jadi,
bentuk lainnya ya. Misal kita buatlah ini P gitu. Nah, P ditambahin katakanlah misalnya XP gitu ya. Si X ini sebagai si E-nya di sini. Berarti kalau misalnya kita mau keluarin nilai P-nya kan jadinya 1 plus X kayak gitu. Makanya bisa bentukannya seperti itu. Itu tadi si X kuadrat min X pangkat 3 itu hanya menjelaskan hal seperti itu. Oh, oke Bang. Aku kira itu masuk ke yang SVP-nya itu Bang tadi. Oke, tidak ya. Ini tidak ada, ini hanya menjelaskan pertanyaannya Pandu tadi. Makanya saya kurungin dia biar kalian tidak salah. Oke, ada lagi? Clear untuk nomor 3? Clear? Clear, Bang. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 4. Oke. Ya, ini saya hapus aja deh. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Jadi nomor 4 begini bentuknya. Katanya X itu adalah suatu variabel acak untuk besarnya kerugian dengan karakteristiknya seperti ini. Nah, hitunglah mean excess loss-nya untuk deductible atau ini D ya. D sebesar 200. Jadi, pertama-tama gitu ya, yang ditanya, saya tulis di sini. Yang ditanya itu adalah apa? EX 200. Ya, ini yang ditanya. Nah, gimana cara mencarinya? Jadi, ingat lagi, balik ke rumus yang tadi. Yang pertama tadi ini. Nah, kita bakal manfaatin yang ini lagi. Nah, tapi kenapa kita manfaatinnya itu? Ya, kita lihat aja di sini ada ekspektasi X besar dan X. Kemudian ini ada peluang. Nah, berarti kan yang kita butuhkan apa saja? Oke, ingat saya tulis lagi ya di sini ya rumusnya ya. Ekspektasi X itu adalah mean excess loss D dikali fungsi survival D ditambahin ekspektasi X dan D. Ya, ini rumusnya. Berarti kita perlu mencari ekspektasi X, kemudian fungsi survivalnya. Itu saja yang kurang ya. Nah, mencari ekspektasi X-nya gimana? Ada yang masih ingat? Gimana menghitung ekspektasi X-nya kalau bentukannya seperti itu? Ini kan ada fungsi diskrit ya ini ya. Gimana kalau mencari fungsi, kalau dia diskrit, ekspektasinya gimana rumusnya? Pakai sigma bukan, Bang? Ya, pakai sigma. Bener. Sigma dari apa? Sigma X X dengan dikali. peluangnya. X dikaliin sama peluangnya. Ya, berarti sama aja dengan apa? 100 kita kali 0,5 ditambahin berapa? 200, 0,1 ditambahin 500, 0,4. Berapa tuh kira-kira? 100 kali 0,5 tentunya 50. 200 dikali 0,1 itu 20. 70. 500 dikali ini berapa? 20. Berarti 90 ya? Nah, kita udah dapat ekspektasi X-nya adalah 90. Kita udah punya tentunya nilai EX 200-nya itu yang ini ya. Ini adalah nilai dari ekspektasi X dan 200. Nah, berarti yang kurang kan fungsi survivalnya. Nah, berarti kita harus mencari tahu nih gimana cara mencari fungsi survival dari kalau diketahui fungsi peluangnya. Ingat aja ya, kan fungsi survival itu kan sama dengan apa? 1 dikurang fxd. Nah, fxd ini apa? Sama dengan 1 dikurang fxd kan apa? Peluang X kurang dari sama dengan D. Oke. X kurang dari sama dengan D. Ya. Nah, berarti kita bisa dapatkan ya di sini saya tulis SX 200-nya ya. Berarti sama dengan 1 dikurang peluang X yang kurang dari 200. Berarti sama aja dengan apa? 1 dikurang
peluang X sama dengan 100 ditambahin peluang X sama dengan berapa? 200 ya. Nah, berarti sama dengan 1 dikurang ini 0,5 plus 0,1 sama aja dengan 0,4. Nah, dari rumus ini kan tadi kita udah punya ya bahwasannya apa? Sorry, ini kita mau cari X ya. EXD itu sama dengan apa? Berarti ekspektasi X kita kurangin ekspektasi X dan D dibagi dengan fungsi survivalnya. Ya sudah, berarti di sini nilai dari ya ini ya. Nilai dari EX 200 sama aja dengan ekspektasinya tadi 90. Kita bagi ini ekspektasinya 60 dibagi sama 0,4. Ya, ini hasilnya itu adalah 75. Jadi, mean excess loss-nya adalah 75. Seperti itu. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Bang, boleh minta tolong dijelasin dikit dari awal nggak? Soalnya tadi agak putus-putus di sini. Oke. Ya, jadi saya jelaskan ulang ya. Nah, jadi katanya X itu adalah apa? Sebuah peubah acak dari kerugian. Karakteristiknya seperti ini. Ada X, ada peluangnya di sini, kemudian ada ekspektasi dari X dan X-nya. Nah, yang ditanya adalah mean excess loss untuk D-nya itu 200. Ya, atau bisa kita buat EX 200. Nah, tadi di awal kita sebenarnya sudah singgung terkait rumus ini. Ya, ekspektasi X itu sama aja dengan mean excess loss-nya kita kali fungsi survival, ya, fungsi survival ditambahin dengan ekspektasi X dan D-nya. Nah, otomatis berarti kan kita perlu mencari komponen-komponen yang tidak ada gitu ya. Ekspektasi X-nya apakah sudah diketahui? Belum. Kita cari tahu dulu. Kita cari tahu berarti ekspektasi X karena dia diskrit, kita pakai fungsinya apa? Sigma dari X dikali peluang X sama dengan X-nya. Berarti tinggal 100 dikali dengan 0,5, 200 dikali 0,1, 500 dikali 0,4. Masing-masingnya ini hasil kalinya ini kita jumlahkan gitu ya. Yang mana? Yang ini? Sebentar. 500 dikali 0,4, 50 kali 4. Oh iya, 200. Berarti ini bukan 90 ya? Berarti berapa dong? Berapa dong ini hasil yang benar ini? Ini tadi 50, ini berarti 270 ya? Iya, Bang. Oh iya, oke. Terima kasih ya. Saya salah menghitung ternyata. Ini 210, 270. Nah, oke, nanti ini berarti salah ini ya. Nah, kemudian tadi sampai, nah menghitungnya, kan ini dapat ternyata hasilnya yang benar itu tadi adalah 270. Kemudian untuk EXD-nya itu kan udah ada nih nilainya di tabel 60. Nah, berarti yang kurang adalah apa? Si fungsi survival. Ingat lagi definisi dari fungsi survival. 1 dikurang fx. Nah, fx itu adalah apa? Ini, peluang x kurang dari sama dengan d. Itu ya, kalau misalnya EXD. Berarti SX 200-nya sama aja dengan apa? 1 kita kurangin dengan peluang X yang kurang dari sama dengan 200. X yang kurang dari sama dengan 200 apa aja? Ya, X sama dengan 100, X sama dengan 200. Berarti peluangnya berapa totalnya itu? Adalah 0,5 tambah 0,1 yaitu 0,6. 1 dikurang 0,6 nilainya adalah 0,4. Nah, jadi dari fungsi ini tadi kan kita bisa transformasi ya. Bentuk rumusnya adalah apa? Mean excess loss itu adalah ekspektasinya. Kita kurangkan dengan ekspektasi dari X dan D dibagi fungsi survivalnya di titik D. Sama aja dengan 270 dikurangin 60 dibagi 0,4. Berapa tuh nilainya? Ada yang bisa hitung? Berarti 210. Ya, 210 dibagi 4/10. Sama aja dengan
25. 210. 210 dibagi 4/10 itu 2100/4. 525, Bang. 525 ya. Oke, jadi yang benar itu jawabannya adalah 525 ya. Itu adalah mean excess loss-nya. Oke, begitu. Oh, paham Bang. Terus Bang, itu kenapa bisa dikategorikan diskrit Bang? Karena di sini PX sama dengan X-nya ada. Ya, PX sama dengan X. Oh, oke. Makasih Bang. Oke, Clarissa? Ya, Saya silakan. cuma mau mastiin aja, Bang. Kan itu P, 1 min PX kurang dari sama dengan 200. Hmm, Kalau misalnya PX kurang dari sama dengan 500 gitu, berarti PX sama dengan 100 tambah PX 200 sama PX 500 ya, Bang? iya, betul. Oh, oke, makasih, Bang. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, jadi ingat lagi ya, kalau misalnya dia discrete itu dia ditulis PX atau sama aja dengan peluang X sama dengan X. Ya, ya mungkin ini kurang lengkap ya, ini itu nilainya PX. Nah, kalau misalnya ini discrete ya, ini kasusnya dia discrete. Kalau continue gimana? Continue itu peluang X sama dengan X-nya itu sama aja dengan Fx ya. Ya, ini soalnya itu memang kasusnya discrete. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak? Clear? Clear Bang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini masih membahas terkait gabungan dua distribusi. Nah, ini saya bilang tadi. Nah, jadi di sini diketahui apa? Untuk suatu distribusi kerugian, X itu adalah two-point mixture. Artinya apa ini? Gabungan dari dua distribusi gitu. Nah, ini masing-masingnya distribusi pertama, distribusi kedua. Nah, distribusi pertama itu dia punya probabilitasnya atau peluangnya 0,8 dan dia berdistribusi Pareto dengan dua parameter. Alfa itu 2, tetanya 100. Kemudian distribusi yang kedua itu apa? Dia peluangnya 0,2, X-nya berdistribusi sama Pareto, tapi alfanya 4, tetanya 3000. Nah, lagi-lagi yang ditanya adalah apa? Peluang X kurang dari sama dengan 200. Nah, berarti dari sini pertama kita punya nih, anggaplah X1, nah dia itu berdistribusi Pareto, alfanya 2, tetanya itu 100 dan X2 dia itu berdistribusi Pareto, alfanya 4, kemudian tetanya adalah 3000. Kemudian yang ditanya ini sama aja dengan apa? F200. F200. Berarti kan kita perlu cari bentuk fx-nya itu kayak gimana. Tuh. Ya, ini sebenarnya mirip ya kayak soal yang pertama tadi. Ada yang mau nyoba dulu nggak? Berarti kan ini kalian harus tahu ya bentukan fungsi distribusi Pareto. Fx dari Pareto apa? Fx itu 1 dikurang theta per x plus theta pangkat alfa ya. Iya Bang. Oke, nah berarti kalau dari untuk yang ini, karena dia ada 2, berarti saya tuliskan dulu nih. Fx-nya itu adalah 0,8 Fx1 ditambahin 0,2 Fx2. Oke, mau dicoba dulu? Mau, Bang. Oke, silakan dicoba dulu ya. Nanti yang udah ketemu silakan. Jadi dicari dulu nanti fungsinya itu fx-nya gimana, baru dimasukin F200-nya, biar lebih gampang. Gitu ya. Jadi kita cari secara umum. Oke, silakan nanti kalau ada yang sudah, silakan ya.
Bang, berarti fx1 itu mewakili yang I dan fx2-nya mewakili yang I2, Bang. Betul. Nol koma 756 bukan? 0,756. Iya, Bang. 0,756. Hampir sih. 0,756 jawabannya itu yang A sih sebenarnya. Ya, dekat sih udahan. Oke, gimana caranya tadi? Atau yang lain ada dapat beda? Oke, kita biarin coba temennya dulu, yang lain coba ya. Tadi siapa tadi yang jawab? Saya, Bang. Oh, Alia. Tadi Alia bilang 0, ya jawab ini saya tulis di sini ya. Jawabannya Alia adalah 0,756 ya. Ini juga kalau dibulatin sebenarnya 0,76. Ya, memang jawabannya adalah 0,76. Oke, kita coba tunggu yang lain. Siapa tahu ada yang lebih dekat lagi. Ada yang mendapatkan jawaban lain? Oke, Yasmin 0,7559. Ya, sama aja ya. 0,756 ya. Oke, ya. Ya, bener ya. Ya, sudah hampir dekat lah. Nah, ini berarti gimana nih fungsi fx-nya bentukannya? 0,8 kita kali dengan apa? 1 dikurangin, gimana nih? 2 per x plus, kok 2? 100. 100 pangkat 2 ditambahin 0,2 1 dikurangin berapa? 3.000 per x plus 3.000 pangkat 4 ya. Atau sama aja dengan 1 dikurang 0,8 100 per x plus 100 dikuadratin ditambah, sorry bukan ditambah ya, dikurangin 0,2 3.000 per x plus 3.000 pangkat 4. Nah, ini bentukannya. Berarti kalau misalnya kita mau cari F200 sama aja dengan 1 dikurang 0,8 100 x pangkat, sorry, 100 per
X plus 100. Berarti sama aja dengan 100 per 300 ya. Berarti 1 per 3 kuadrat 0,2. Ini, oke, saya tulis biasa aja dulu ya. Nanti takutnya kalian bingung, itu datangnya dari mana. Oke. 100 per 300 pangkat 2. Kok dikurangin? Dikurangin 0,2 3000 per 3200 pangkat 4. Nah, ini kalau dihitung, ya nanti nilainya ini mendekati 0,76 ya. Ya, tadi Alia dapatnya segini, gitu ya. Tadi punyanya Yasmin itu adalah 0,7559 ya. Atau sama aja kalau kita buletin itu 75. 0,75. Ya, benar. Begitu caranya nomor 5. Ada yang ingin bertanya? Paham? Bang mau nanya, Ya, silakan itu Abin. kenapa bisa 1 kurang 0,8 tapi 0,2-nya tuh nggak dikurangin gitu? Oke, kenapa bisa 1 dikurangi 0,8, 0,2-nya nggak dikurangin? Oke. 1 ini sebenarnya datangnya itu dari sini. Kan ini pertama awalnya harusnya 0,8 kita kaliin 1. Ini 0,2 kita kaliin 1. Nah, 0,8 kali 1 ditambah 0,2 kali 1 itu kan sama aja dengan 1. Gitu. Kemudian ini 0,8-nya kita kaliin ke sini. 0,2-nya kita kaliin ke sini. Makanya bisa bentuknya kayak gini. Gitu. Sebenarnya saya langsung tulis 1 aja, bukan 0,8 tambah 0,2. Gitu. Gitu, Abin. Oke Bang. Oke, yang lain? Yang lain kalau nggak paham tanya ya. Jangan malu-malu, nanti kalian nggak bisa kuisnya. Oke, lanjut. Lanjut, Bang. Oke. Nah, ini soal ke-6. Nah, yang ditanya itu adalah variansi X dan 50. Kita punya informasi X itu adalah variabel acak kontinu non-negatif di mana integral dari 0 sampai 50 fx dx itu 0,9. Kemudian integral dari 0 sampai 50 sx-nya itu adalah 27. Dan integral dari 0 sampai 50 dari x kuadrat fx dx itu adalah 830. Pertanyaannya adalah berapakah nilai variansi? Nah, kira-kira ada yang punya ide nggak? Kira-kira cara pengerjaannya gimana? Atau ada yang mau nyoba dulu? Kalau kita mau cari variansi, berarti kita butuh apa? Ekspektasi. Ekspektasinya, betul ya. Kalau misalnya kita mau cari variansi X, kan itu kita butuh apa? Ekspektasi X kuadrat dikurangin dengan ekspektasi X yang dikuadratin. Nah, hal yang sama berlaku untuk ini. Berarti kalau misalnya kita mau cari, ya, kita mau cari var dari X dan katakanlah itu D si 50-nya, kan berarti sama aja dengan apa? Ekspektasi dari X dan D dikuadratin dikurangin ekspektasi X dan D. Nah, berarti kan kita harus cari tahu dulu nih bentukan rumus ekspektasinya apa gitu. Ekspektasi X dan D pangkat K itu kan sama aja dengan apa? Integral ya dari 0. Oh, dari 0 ya. Apa rumusnya kemarin? Ntar, ekspektasinya itu rumusannya oh ini. Minta hingga, oke, bawahnya ya, 0 ya. 0 sampai D, X pangkat K, Fx dx, U pangkat K, 1 min F. Oke.
0 sampai D dari X pangkat K fx dx ditambahin dengan D pangkat K kita kali 1 dikurang F D ya. Nah, oke. Atau kalau dari yang sudah saya catat ya di sini itu bentuk lain dari untuk momen pertamanya itu adalah sama aja dengan integral dari 0 sampai U Sx-nya gitu ya. Jadi ekspektasi dari X dan D itu untuk secara umum kalau misalnya dia dimulai dari 0 ya karena di sini dia non negatif berarti kan X-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti ini dia sama aja dengan langsung integral dari 0 sampai D Sx dx. Nah, otomatis berarti kan ini udah ada ya. Berarti ini sama aja dengan apa? Ini sama aja dengan ekspektasi X dan 50. Ya, itu sama aja 0 sampai 50 Sx dx sama dengan 27. Oke, sekarang kita coba cari tahu momen keduanya. Ya, untuk ekspektasi X dan 50 dikuadratin, berdasarkan rumus yang ini, berarti kan sama aja apa? Integral dari 0 sampai 50, kemudian X pangkat K. K-nya kan 2, X kuadrat, Fx dx, kemudian ditambahin dengan D-nya 50. 50, pangkat K-nya itu adalah 2, dikali 1 dikurang F50. Oke. Nah, ini pertanyaan saya sekarang. Integral dari 0 sampai 50 fx dx ini sama dengan apa? Sama dengan F besar X nggak sih, Bang? Iya, betul. F50 ya, F batas atasnya gitu ya. Diingat fx itu sama aja integral dari 0 sampai dengan x dari f y dy gitu ya. Diingat ini ya. Jadi ini adalah nilai dari F50. Oke, pertanyaannya ini kan nilainya ada ya? Berapa? 83? 10. Ditambahin 50 dikuadratin berapa? 25, 0, 0. 2500. Oke, 1 dikurang F50-nya adalah 0,9. Berarti ini hasilnya berapa nih? 1080. 1030 berapa nih? 1080 ya. 1080. Ini kan nilainya sama aja dengan 0,1, berarti 0 yang ini kita kurangin gitu. Atau coba deh kalian hitung, saya takut salah. Bener nggak ini nilainya? 1080. Saya takut salah hitung lagi. Gimana? Bener nggak itu? 1080. Benar, Bang. Oh, benar. Oke. Nah, kita udah punya nih momen kedua dan momen pertamanya. Berarti untuk variansi dari X dan 50-nya itu sama aja dengan 1080. Kita kurangin momen pertamanya tadi 27 ya. 27 kuadrat. Coba dihitung ini nilainya berapa? Satu, Bang. Oke, berarti jawabannya yang E, 351 ya. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Bang mau nanya, Iya, boleh. itu tadi kenapa bisa ekspektasi yang dipakai itu pakai nilai SX, Bang? Oke, ini. Iya. Oke, kita balik ke materi ya. Nah, jadi kan ini seperti ini ya bentukan umumnya sebenarnya. Nah, bentuk sederhananya itu untuk variabel acak kontinu itu seperti ini. Ya, seperti ini bentuk sederhananya nih.
Nah, untuk momen pertamanya itu sama aja dengan seperti ini. Nah, perhatikan tadi di soal dia itu non-negatif. Ya, kalau dibilang non-negatif, berarti kan apa? Batas bawahnya kan X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini batas bawah. Batas bawah gitu. Sementara di sini, kalau misalnya batas bawahnya itu kan harusnya minta hingga nih. Berarti kalau misalnya minta hingganya nih kita ubah, kan kita punya ya ekspektasi X dan D-nya, kita buat jadi D aja lah ya. Sama aja dengan min integral dari 0 sampai 0. Fx dx ditambah integral 0 sampai d sx dx. Pertanyaan saya, integral dari 0 sampai 0 fx dx itu nilainya ada atau tidak? Tidak ada, Bang. Ya, 0 gitu ya. Nah, berarti ini kan sama aja dengan integral dari 0 sampai d sx dx gitu. Dari situ asalnya. Oh iya, Bang. Paham, Bang. Makasih, Bang. Oke, ada lagi? Gimana tadi Bang? Apanya? Yang barusan Abang jelasin Oke. ini. Ya, kalau misalnya dikatakan non negatif, artinya kan apa? X-nya itu pasti nilainya lebih besar sama dengan 0, ya. Atau nilai paling kecilnya itu 0, gitu ya. Jadi batas bawahnya itu pasti adalah 0. Sementara untuk ini, fungsi ekspektasinya itu kan batas bawahnya adalah minta hingga. Nah, berarti kita ubahlah minta hingga ini menjadi 0. Jadi, bentuk untuk momen pertama distribusi yang kontinu ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ekspektasi X dan D-nya itu adalah min integral dari 0 sampai 0 fx dx ditambah integral dari 0 sampai d sx dx. Nah, yang menjadi pertanyaan, integral dari 0 sampai 0 itu nilainya berapa? Ya, pastinya 0 gitu kan. Atau ya kita anggaplah nilainya tidak ada gitu ya. Ya 0 gitu. Makanya ini menjadi tinggal yang tersisa adalah integral dari 0 sampai d sx dx. Seperti itu. Tia ya tadi yang nanya. Oke, paham Bang. Makasih Bang. Oke, yang lain gimana bisa dipahami? Bang mau nanya, berarti Oke, kalau misalnya hal itu tidak diketahui, kalau misalnya nggak ada embel-embel non negatif itu, berarti gunain rumus yang awal itu ya Bang? iya, Yang pakai betul. minta hingga. Oke, makasih Bang. Jadi ketika nggak ada dijelasin, berarti kita tetap pakai minta hingganya, ya. Seperti itu. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Ya, jadi soal-soal yang kita kerjain malam ini itu sebenarnya soal-soal PAI gitu. Jadi soal PAI itu bentukannya kayak gini. Emang agak random gitu. Jadi dia nggak bakal ngasih soal yang mudah kayak yang dasarnya gitu. Jadi kita berotak-atik di rumus-rumus yang ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini soal ke-7. Ya, kayaknya ini soal terakhir ya. Nah, jadi kalanya seperti ini. Misalkan X itu menyatakan peubah acak besarnya klaim dalam dolar untuk suatu asuransi kerugian. Diketahui nilai dan peluang dari X itu sebagai berikut. Nah, tentukan skewness dan kurtosisnya. Oke. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini, ya berarti kan kita perlu tahu nih rumus dari skewness itu apa, kurtosis itu apa. Ada yang masih ingat skewness apa rumusnya? Ada yang ingat? Momen pusat ketiga dibagi Oke. sigma pangkat. Mu 3 dibagi sigma pangkat 3 ya. Kok sigmanya 3? Sigma pangkat 3. Sigma pangkat 3. Kalau kurtosis? Mu 4 bagi sigma pangkat 4. Oke, mu 4 ini itu adalah momen pusat ya. Hati-hati. Nanti takutnya salah atau kebalik. Ya sudah, gitu ya. Ini udah ada X, ini ada PX. Berarti untuk mencari ini kita perlu mencari momen pusat keempat, kemudian momen pusat ketiga, kemudian kita cari dulu variansinya. Berarti untuk mencari variansi kita berangkat dari mana? Kita berangkat dari ekspektasinya dulu. Oke, ekspektasi X itu apa? Sigma
X dikali PX. Oke, X kita kali dengan VX-nya. Berarti tinggal apa nih? 100 dikali 0,2 ditambah 200 0,5 ditambah 300 0,2 ditambah 400 0,1. Atau kalian ada yang mau mencoba dulu? Kayak tadi, mau dicoba dulu sendiri. Kan kemarin sebenarnya kita udah pernah bahas soal yang bentukannya kayak gini gitu ya. Gimana? Mau dicoba dulu? Gimana? Atau udah mau bareng-bareng aja ngerjainnya gitu, biar cepet. Bareng aja Bang biar cepet. Oke. Coba kalau gitu dibantu hitung nih nilainya berapa nih hasilnya ini. Coba dihitung ini nilainya berapa. 20 tambah 100 tambah 60 tambah 40. Berapa tuh? 220 Bang. Iya, 220 ya? Iya, benar, 220. Saya hitungnya juga 220. Oke. Nah, berarti selanjutnya apa? Kita cari apa dulu? Ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi X kuadrat berarti gimana? Sigma X kuadrat dikali dengan Px. Berarti sama aja dengan 100 dikuadratin kali 0,2 ditambah 200 dikuadratin 0,5 tambah 300 dikuadratin 0,2 ditambah 400 dikuadratin 0,1. Ayo dibantu dihitung ini berapa? Ada yang ketemu? 56.000 Bang. Oke, 56.000. Oke, berarti sigma kuadratnya atau variansi X-nya itu berarti berapa? 56000 dikurangin 220 kuadrat. Berapa nih? Berapa? 7.600 Bang. 7600. Oke. Oke. Berarti kalau sigmanya aja berapa? Akar dari 7600 berapa nih? 80 berapa nih kira-kira? 87,1779 Bang. Oke, atau 1,8 aja lah ya. Oke, ini udah dapet. Berarti selanjutnya kita cari apa nih? Kita cari momen pusatnya ya. Rumus momen pusat apa kemarin? Momen pusat itu kan gini ya. Atau kita coba mu 3 gitu ya. Saya tulis di sini ya. mu 3 itu adalah ekspektasi dari apa? X-nya kita kurangin dengan mu dipangkatin 3 ya. Nah, berarti coba ini kita coba cari dulu ya. Biar gampang. Biar nggak pusing gitu. Kita cari dulu X min mu-nya.
Nah, X min mu berarti masing-masing X ini kita kurangin sama mu-nya. Mu-nya itu kan apa? Ekspektasi X ya. 220. Ya, kalau misalnya kasusnya diskrit, eh atau kayak sebenarnya lebih mudah itu memang kita pakai rumus ini gitu. Biar, apa ya? Ya sebenarnya kalau kasusnya diskrit, kalau dia continue agak ribet kalau pakai rumus ini. Ya, ini berarti masing-masingnya kita kurangin 100 dikurang 220 berapa? Min 120. Yang ini berarti min 20. Kalau yang ini berapa nih? 80 Bang. 80. Oh iya benar. Kalau yang ini berapa? 180 dong ya. Ya benar Bang. Oke, nah berarti untuk yang ini tinggal kita masukkan saja. Berarti ini min 120 pangkat 3 dikali 0,2. Kemudian ditambah min 20 pangkat 3, 0,5. Ini kenapa jelek banget? Oke, ini 0,5 ditambahin 80 pangkat 3, 0,2 ditambahin 180 pangkat 3, 0,1. Nah, ini coba dihitung nilainya berapa? Coba dihitung. 336.000 Bang. Oke, 336.000. Oke. Kemudian coba dihitung lagi nih momen pusat keempatnya. Rp154.720.000. 154.720.000. Begitu? Iya Bang. Oke. Sudah, berarti kalau sudah, tinggal kita masukin ya. Berarti skewness-nya untuk skewness-nya berarti Y atau gamma satunya itu tinggal mu 3 dibagi sigmanya pangkat 3. Berarti 336.000 dibagi 87,18 pangkat 3. Nah, ini berapa nih? Coba dihitung. 0,5007 507. 0. 0. Oke, 0,57 ya. Nah, kalau kurtosisnya berarti gamma 2 kan sama dengan mu 4 dibagi dengan sigma pangkat 4. Berarti sama aja dengan 154.720.000 dibagi sama 7. Tadi kan ini sigma kuadratnya 76 ya. 7600 dikuadratin gitu biar lebih cantik hasilnya. Berapa tuh hasilnya? 2,678. 2,678. Oke. Sudah seperti itu cara penyelesaiannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Dari tadi yang diam-diam baik ini gimana? Paham atau tidak? Lagi nyatet bang. Oke. Kevin gimana? Kevin bisa dipahami, Kevin? Bisa bang. Oke. Dia, aman dia? Aman, Bang. Oke. Fani, aman? Aman, Bang. Oke. Bila? Aman, Bang. Oke. Dean gimana? Bisa? Aman, Bang. Oke. Ya, yang lain berarti aman ya. Oh, Ipa aman Bang, nggak? Oke, siapa tadi tuh? boleh ke soal sebelumnya lagi nggak, Bang? Tadi yang soal ada tabel juga sebelumnya. Yang soal yang di tabel ini? Iya yang itu sebentar, Bang. Oke. Besok kuisnya jam berapa? Jam 1, Bang. Jam 1. Ya, dipelajarin juga ya soal latihan yang malam-malam itu. Dipelajarin kembali gitu ya. Siapa tahu itu juga nanti keluar di soalnya gitu. Sebenarnya yang harus kalian pahami itu adalah sebenarnya konsepnya gitu. Misal kayak kalau kita mau cari PAR itu sebenarnya gimana caranya gitu. Kalau TPAR caranya gimana gitu. Karena itu yang sebenarnya penting. Kalau masalah soal kan sebenarnya ada banyak sekali ribuan soal yang bisa dijadikan soal gitu ya. Jadi yang penting dipahami konsepnya gitu. Sama kayak gini tadi, kalau kita mau ngitung mean excess loss-nya itu kayak gimana kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bang, itu saya nanya di WA. Kira-kira soalnya itu setipe nggak sih, Bang? Soalnya tadi ngeliat tuh kayak pengerjaannya sedikit beda gitu. Sebentar. An automobile insurance policy with no coverage modification has the following possible losses with probabilities in parentheses 100, 0,4, 500, dan oke. Probability must function and expected value for the excess loss and lapse censored and shifted variable where the deductible is at 750. Mirip sebenarnya, tapi di sini pertanyaannya itu kan diketahuin ya, itu sebuah apa asuransi, polis asuransi automobile ya, dengan coverage modification di mana masing-masing peluangnya ya saya tulis dulu ya. Jadi di situ diketahuin katakanlah kalau misalnya kita punya ini X, kemudian ini peluang X sama dengan X-nya ya. Kalau dia 100 itu 0,4, kalau dia 500 itu 0,2, 0,2. Kemudian kalau 1000 dia 0,2, kalau dia 2500 itu 0,1, dan kalau dia 10.000 itu adalah 0,1. Kemudian yang ditanyakan adalah determine the probability mass function. Apa probability mass function itu? Fungsi peluang atau fungsi massa peluang. Fungsi massa peluang. Kan dia nanya fungsi massa peluang, bukannya fungsi massa peluangnya itu sudah coba kita cek rumus di sini. Harusnya probability massa peluang dan expected value itu kan nilai ekspektasi ya.
dari untuk excess loss atau kelebihan kerugian dan left censored and shifted variable. Dia bilang gitu. Sebentar. Kalau kita balik ke fungsi dulu ya. Nah, ini fungsi peluang massa kan ini ya, probability mass function. Berarti kan yang ini ya, PX ini. Nah, tapi kalau itu dia kan bilangnya probabilities in parentheses. Bentar. Probability in parentheses ini apa artinya? Saya kurang jago bahasa Inggris. Apa tuh artinya? Probabilities in parentheses. Apa itu? Parentheses ya bacanya atau parentheses. Modification has the following possible losses with probabilities in parentheses. Apa tuh artinya? Saya nggak ngerti bahasa Inggris lagi. Itu Bang, soalnya itu polis asuransi mobil tanpa modifikasi pertanggungan memiliki kemungkinan kerugian sebagai berikut. Nah, terus tentukan probabilitas fungsi massa dan nilai yang diharapkan untuk kelebihan kerugian dan variabel yang disensor dan digeser kiri dengan pengurangan ditetapkan sebesar 750. Oke. Jadi yang pertama itu kan itu tadi makanya saya bilang yang probability massa function itu kan fungsi massa peluang. Nah, fungsi massa peluang itu kan sebenarnya ini nih. Yang ini nih. Nah, ini gitu atau sama aja kayak ini nih. Nah, yang di mana itu nilainya berarti kan sebenarnya udah ini nih. Gitu. Karena kalau kita lihat-lihat kalau kita hitung ini kita jumlahin ini hasilnya satu kan ya? Bener nggak ini satu? Iya nggak? Iya, Bang. Oke, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah expected value for the mean, bukan mean ya, excess loss. Expected value itu kan sebenarnya sama aja dengan mean excess loss kan ya? Ekspektasi ini kan mean ya. Kalau ini mana ini definisinya? Ya, kita balik ke sini. Nah, Nah, ini excess loss atau ya EXD ini. Nah, di mana ini untuk apa? Ekspektasinya ya ini EXD ini EXD ini kan dia ekspektasi dari eh variabel kelebihan kerugian. Berarti kan sama aja dengan ini excess loss ini gitu. Berarti dia nanya itu sebenarnya yang ditanya itu adalah apa? EXD di mana D-nya 750. Oke, kita buat EXD dulu deh. Kemudian yang kedua left censored. Left censored tadi itu yang ini. Left censored itu yang ini YL. Berarti yang ditanya itu adalah yang ini. Ekspektasi X min D plus. Kemudian yang ditanya itu adalah ekspektasi dari X min D plus. Kemudian apa? Shifted variable. Shifted variable itu adalah yang benar. Shifted variable itu yang mana nih? Left censored and shifted variable. Seingat saya ini dua hal yang berbeda. Kalau left censored itu kan tersensor kiri. Kalau shifted variable itu apa dia jadi satu ya? Bentar. Ini limited loss. Ini right censored. Berarti ya hanya itu yang ditanya berarti ini ya. Dia satu kesatuan ya. Eh left censored and shifted itu satu kesatuan yaitu YL. Nah, berarti sebenarnya yang ditanya itu adalah dua ini. Gitu ya, di mana dari yang kedua ini D-nya itu adalah 750 kayak gitu. Oke. Kalau mau ngerjain ini berarti ya kita harus balik lagi ke rumusnya tadi gitu ya. Anggaplah yang masa peluang tadi kita abaikan pertanyaannya. Sekarang kita balik ke mean excess loss. Kalau EXD discrete rumusnya apa? Kita lihat lagi di sini. Mana nih tadi nih? Kalau dia discrete. Tuh, sigma KJ lebih dari D. Kok KJ sih? XJ ya. XJ-nya dikurangin D, pangkatin K dikali peluang XJ-nya dibagi 1 dikurang FD. Oke. Berarti sigma dari XJ yang lebih dari D, kemudian XJ dikurangin D dipangkatin, oke ini karena momen pertama ya, dikali peluang XJ-nya ya dibagi dengan 1 dikurangin FD-nya. Gitu ya. Nah, kalau di sini dia adalah 750 berarti yang masuk yang mana saja?
Kan untuk X-nya itu, X-nya ini yang Yang lebih dari yang ini ya. ya 1000 ke bawah. Nah, 1000, 2500, dan 10.000 gitu. Oke. Berarti ini kita tulis saja lah ya. Berarti sama dengan berapa tuh? Sama dengan berarti si XJ-nya dikurangin dengan D. Nah, ini ya saya buat di sini ya. Katakanlah di sini XJ-nya dikurangin D, berarti berapa? 1000 dikurangin 750. 250. Yang ini 2500 kurang 750 berapa? 500 1750 ya? Betul tidak? Iya, Bang. Oke, kalau yang ini berarti berapa tuh? 9250 ya? Oke. Berarti ini masing-masingnya, berarti ini adalah apa? Ini tinggal 250 kita kali 0,2 ditambah 1750 ya, kita kalikan 0,1 kemudian ditambahin dengan 9250 dikali 0,1. Nah, ini dibagi 1 dikurang. Nah, FD ini apa? FD itu berarti apa? Probabilitas X yang kurang dari sama dengan D. Kalau misalnya dia F dari 750 ya, untuk yang D-nya itu 750 berarti sama dengan apa sini? Peluang X sama dengan apa? 500 ditambah peluang X sama dengan 100 ya. Sama dengan 0,6. Berarti ini 1 dikurang 0,6. Udah tinggal kita hitung nilainya ini berapa. Ya nanti coba dihitung. Kemudian untuk yang satunya lagi, rumusnya apa tadi? Ekspektasi X min D plus itu rumusannya adalah oke. Nah, ekspektasi ini itu adalah rumus yang di atasnya. Berarti itu sama aja ya, ini untuk yang soal ini ya. Berarti tinggal yang atas ini aja sebenarnya. Yaitu 250 dikali 0,2 ditambah 1750, 0,1 ditambah 9250 dikali 0,1 ya. Atau ini saya tulis ini rumusnya itu adalah sigma dari si XC-nya yang lebih dari D, XJ-nya kita kurangin D, kita kali dengan peluang XC-nya. Ya udah ini tinggal dihitung nilainya berapa. Gitu, Arja. Oh iya Bang, soalnya tadi yang di soal PPT Abang tadi kan kalau nggak salah deductible-nya dijadiin batasnya gitu kan Bang. Nah kalau Mm-mm. misalnya itu kayak agak beda dikit gitu menurut saya. Udah sih Bang itu aja. Makasih Bang. Oke, ya nanti ini silakan dihitung lah ya. Jadi sebenarnya deductible itu batas bawah dari suatu polis gitu. Ya, jadi kayak nanti mungkin kalian belajar di semester 5 di teori risiko deductible itu konsepnya gimana gitu ya. Di intinya deductible itu batas bawah. Jadi kalau misalnya apa? Misal nih kalian punya asuransi gitu kan. Nah, ternyata deductible-nya itu 750 gitu ya. Katakan 750.000 gitu. Nah, ternyata kalian katakanlah misalnya asuransi kendaraan gitu ya. Motor kalian ternyata rusak nih gitu. Tapi ternyata biaya apa kerusakan dari kerugian dari kendaraan kalian yang rusak itu misalnya 500.000 gitu. Nah, maka kalian nggak bakal bisa menerima manfaat dari asuransi itu gitu karena dikasihkan deductible-nya itu kan 750 gitu. Tapi kalau misalnya kerugian yang kalian alami itu adalah 800.000 gitu ya, maka nanti kalian mendapatkan manfaatnya kayak gitu. Ya, intinya lebih kurangnya seperti itulah konsep dari deductible itu. Nanti ada kalian pelajari di semester berikutnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin Pak, Iya, silakan Kevin. kan kemarin itu kan untuk tail of distribution itu kan kita menentukannya itu ada salah satunya berdasarkan fungsi main excess loss-nya itu kan Bang. Mm-mm. Cuma jadi mungkin kalau besok diminta menentukan dari main excess loss-nya itu kira-kira gimana sih itu soalnya Bang? Karena saya lihat belum pernah ditemukan eh, soal pakai itu Bang. Di Bentuk pembahasan kita
Oke, bentuknya berdasarkan min X loss gitu Bang. Iya, oke. yang itu. Jadi pertanyaannya, gimana sih contoh soalnya kalau misalnya kita ngebandingin apa heavy tile itu atau ekor distribusinya berdasarkan mean access loss-nya. Nah, jadi ya sebenarnya kita nggak peduli bentuk soalnya itu kayak gimana gitu. Maksudnya kalau misalnya gini, misal kayak kemarin di soal latihan itu kan, misalnya kalian disuruh ngebandingin apa, ini nentuin si distribusinya ini dia punya heavy tail atau light tail gitu, ekor yang panjang atau ekor yang berat. Kan pertanyaannya kayak gitu. Nah, berdasarkan apa? Apakah hajar misalnya atau main access loss atau kayak gimana? Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu berdasarkan fungsi main access loss-nya, jadi cukup yang ini saja kalian pahami, ya. Jadi misalnya gini, kan kita mau nentuin ini kan, berarti kan kita harus cari dulu fungsi apa, main access loss dari distribusinya itu bentukannya kayak gimana. Nah, apakah dia naik, apakah dia turun nanti di saat nilainya D gitu. Jadi misalkan nih, katakanlah misalkan EX eh, misalkan EXX-nya ya, fungsi main access loss-nya gitu. EXX-nya itu misalkanlah dia 1/X misalnya kayak gini. Ya ini contoh sederhana aja gitu. Kita punya main exercise-nya kayak gini gitu. Nah, apakah dia bakal naik di D atau gimana gitu. Jadi kita bisa ambil ya D-nya itu sebarang. Berarti kan kalau misalnya ini kita ganti EXD kan dia adalah 1/D. Nah, bentuk rumusan 1/D ini kan sebenarnya dia bakal turun kan ya. Kayak 1, kalau misalnya kita ambil D-nya 1, kalau kita ambil D-nya 2 berarti 1/2. Kalau misalnya kita ambil 1000 berarti 1/1000. Nah ini kan turun nih. Atau ya kita bisa gambar grafiknya seperti ini nih turun. Nah berarti mean access loss. Nah itu merupakan fungsi yang turun di D. Berarti dia punya ekor yang lebih panjang. Kayak gitu, Kevin. Oke Bang, paham Bang. Makasih Bang. Ya. Jadi tidak peduli ya kita pertanyaannya itu dia berdasarkan apa gitu. Jadi kalian pahami ini. Ya, atau ini mungkin kalian bisa persingkat lagi gitu ya. Misal berdasarkan EX gitu ya, misal berdasarkan EXX gitu. Nah, dia naik ya kalian buat naik di D berarti dia heavy tile gitu ya. Kalau misalnya turun di D berarti dia panjang kayak gitu. Kalau berdasarkan hajat juga sama, perbandingan limit sama ya. Kemudian berdasarkan momen juga sama. Ya, ini nanti diringkas dan dipahami lagi nih gimana gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Hmm. Bang, boleh nggak kayak eh, Karin dikasih tunjuk gitu rumus-rumus yang rawan keluar buat besok sama yang penting gitu. Oke, rumus yang rawan keluar ini sangat sulit ya. Ini saya jadi ini nih, jadi peramal nih. Kira-kira yang mana bakal keluar ya? eh Kalau kita mengacu pada soal kuis tahun yang lalu ya, bentar saya ada nggak ya punya ya? Coba sih. eh Kuis. Bentar, saya coba cari dulu. Kayaknya tidak ada. Tidak ada. Saya simpan. Oke. Kalau kita mengacu dari soal kuis itu, ini kayaknya di sini sebenarnya ada ya. Saya rasa kalau masalah terkait pertama untuk distribusi ini pasti harusnya sudah kalian pahami gitu ya. Jadi katakanlah misal gini, kalian boleh bawa cheat sheet kan? Boleh tidak? Boleh, Bang. Oke, Boleh. boleh ya. Boleh Bang. Nah, jadi misalnya kayak gini, SX itu ya ini dicatat, ini sama dengan ini gitu. Atau kalau misalnya ya ini sifatnya ini penting juga nih kalian ketahui atau perlu kalian catat. Ya takutnya nanti dia ngasih ini misalkan katakanlah gini, dia punya fungsi fx sama dengan a 1 min x pangkat min 2 misalnya kayak gini. Nah, ini katakanlah untuk x yang lebih besar sama dengan 1. Nah, ini kan kita perlu mencari tahu nilai A-nya, berarti kita harus tahu ini apa. Berarti kan sebenarnya ini akan bernilai benar gitu ya. Maksudnya kita mau cari nilai A-nya kan integral dari 1 sampai tak hingga dari fx
dx itu nilainya pasti 1 gitu. Karena peluang itu kan jumlahnya 1 kayak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin pertama perlu kalian tulis di cheat sheet ya. Ngapain saya hapus? Oke, bentar. Nah, jadi ini kayak sifat-sifatnya itu mungkin hal pertama yang dasar yang perlu pasti kalian tulis ya. Kemudian perbedaan hal ini antara kasus discrete dan continue ya. Kemudian hazard ini juga nanti ditulislah rumusannya kayak gimana dan hubungannya sama survival ya, itu penting. Siapa tahu nanti dikasih tahu fungsi hazardnya kalian disuruh cari gitu ya. Nah, itu hal pertama gitu. Kemudian masalah modus dan eh ya modus atau median. Kalau median itu apa? Persentil ke 50. Nah, kalau modus apa? Yang peluangnya paling gede atau nilai paling banyak muncul gitu ya, peluangnya paling gede. Berarti kalau peluangnya paling gede itu apa? Kita ngelihat dari mana? F-nya ya. Jadi F-nya di X berapa paling gede kayak gitu. Itu kalau misalnya masalah modus gitu kan. Itu pasti pentingnya untuk kalian ketahui gitu. Kemudian untuk kayak raw moment ke K ini kan ya cukup ditulis ini saja gitu. Nah, ini kalau misalnya dia continue dan discrete, bedanya seperti apa ya. Kemudian ini untuk momen pusat. Nah, kemudian ini tadi masalah skewness dan kurtosis. Ini kan sebenarnya masuk ya di kuis tahun lalu gitu untuk itu gitu. Berarti kan kalian harus paham itu. Nah, ini nih kuis 1 nomor 5 itu kan membahas tentang itu, skewness dan kurtosis. Karena sebenarnya untuk mencari skewness dan kurtosis itu sudah komplit sama mencari ekspektasi dan lain-lain itu tadi gitu ya sampai ke variansi gitu. Jadi pastinya itu penting untuk kalian pahami gitu ya. Nah, kemudian ini tadi masalah access loss variable ini. Nah, ini mungkin perlu ditulisin yang ininya gitu ya. Kemudian pastinya ini kalau jadi gini, nggak perlu sebenarnya menulis yang ini panjang lebar ini. Cukup tuliskan yang seperti secara umum saja gitu. Tapi kalian harus pahami kalau misalnya yang ditanya adalah mean access loss itu berarti momen pertama, berarti K-nya 1 gitu. Ya, mean access loss ini di sini ini berarti nilai K-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalian tidak perlu menulis banyak-banyak gitu kalau misalnya cheat-sheet-nya dikasihnya cuma dikit gitu. Hal yang sama berlaku untuk yang ini, lab sensor rate and shifted variable ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan momen ke K, berarti kalau misalnya ekspektasinya berarti kan momen pertama gitu. Kalau misalnya variansi berarti kita butuh momen pertama dan kedua. Ditulis aja ini rumus umumnya gimana, ini juga perlu mungkin ditulis yang ininya. Yang ini gitu ya. Nah, hubungan ini juga penting. Ya, siapa tahu nanti bisa menempatkan kayak soal-soal tadi kan ada yang menghubungkan rumus-rumus gitu ya. Nah, kemudian ini juga limited loss ini batas ya, sama sebenarnya ini sama kayak si deductible. Kalau deductible itu kan dia batas bawah gitu ya. Kalau limit loss ini kan berarti batas atasnya gitu. Nah, ini rumus umumnya dipakai gitu. Atau kalau misalnya mau gampang ya ini perlu juga sih yang ditulis yang ini gitu. Nah, ini tadi juga. Nah, ini nih soalnya soal nomor 4-nya itu ya kuis tahun lalu itu bentukannya seperti ini. Nah, jadi ada fx. Nah, dicari yang 4 poin ini gitu. Ya, ini pasti benar berlaku. Jadi kalau misalnya kalian menemukan halnya ini berbeda berarti kalian salah gitu. Ya, jadi nah ini mencari x-nya gimana, ekspektasi x dan d-nya itu gimana gitu kan. Nah, ini berarti kalian harus paham caranya gimana. Berarti kan apa? Ya balik lagi kalian harus bisa mengintegralkan. Ya, saya rasa harusnya udah di semester 4 ini kalian sudah bisa ya. Nah, kemudian masalah persentil dipahami. Cara mencari persentil itu cuman ini aja, P itu sama dengan FV. Nah, yang mau kita cari itu adalah eh, PV-nya ini sama dengan apa kayak gitu. Itu konsep dari persentil. Ya, siapa tahu ada soal yang keluar gitu ya. Kayaknya ada sih. Nah, nih, kuis pertama itu kemarin terkait persentil. Nah, kalau misalnya ada soal yang seperti ini membandingkan, maksudnya ada dua yang seperti ini, persentil kesekian, untuk mencarinya itu, solusinya itu pasti kalian bandingin. Ya, terserah sebenarnya kalian mau gimana. Mau kalian bandingin yang persentil 20 per P80,
atau P80 per P20 itu bakal sama aja hasilnya nanti, nggak akan pengaruh gitu ya. Jadi pastikan pahami gitu. Kalau misalnya dia soal terkait seperti ini gitu ya, mencari parameternya, itu pasti kita membandingkan dua persentil yang diketahui itu. Seperti itu ya. Nah, itu soal pertama tadi ya. Kalau tadi kan soal yang duanya lagi tadi juga udah ada gitu. Nah, kemudian untuk masalah fungsi pembangkit ya ini sebenarnya tidak susah ya. Intinya fungsi pembangkit itu kan rumusnya adalah ekspektasi dari Z pangkat X gitu. Ya, jadi kuncinya ada lagi pada rumus ekspektasi X. Kalau selagi kalian memahami rumus dari ekspektasi X itu pasti kalian bisa gitu ya. Sama untuk momen fungsi pembangkit. Ini kan fungsi pembangkit momen, ini fungsi pembangkit peluang gitu ya. Jadi dipahami itu gitu. Kemudian ya itu. Nah, ini soal UTS-nya ini. Nah, ini kemarin kalian udah bisa nggak nyoba kerjain ini? Udah nyoba ngerjain belum ini? Soal latihan ini yang soal UTS. Ayo, coba. Udah pada ngerjain belum? Ya, kalau belum nanti dicoba ya. Nanti kalau misalnya udah dapat nih hasilnya nanti hubungin saya gitu. Nah, kemudian ini soal kuisnya nomor 3 itu kan ini terkait ini ya ekor ya. Nah, distribusi ekor, ya ini tadi yang saya bilang dipahami kalau dia berdasarkan momen gimana gitu ya. Apa yang perlu kita lihat gitu. Kalau dia perbandingan limit seperti apa, Hajar itu seperti apa, main access loss seperti apa. Nah, ini masuk soalnya tahun kemarin gitu ya. Di nomor 3, ini kalau yang ini dia membandingkan. Ya, kalau di soal latihan kalian kemarin kan hanya mencari salah satunya saja. Gitu, misal ada satu distribusi, coba kira-kira ini dia eh, panjang atau tebal ekornya gitu. Ini kalau di sini dia membandingkan mana yang lebih tebal gitu. Kemudian apa lagi? Ini contoh soal UTS ini sama aja sih sebenarnya kayak yang tadi. Ini kesetimbangan ini sebenarnya enggak ini ya. Ini hanya wawasan saja. Nah, ini terkait VAR dan TVAR. Nah, ingat konsep dari PAR itu sebenarnya PAR adalah persentil sama aja gitu ya. Atau nilai ini. Untuk X itu sebagai nilai VV gitu ya. Jadi sama aja. Tuh. Nah, ini kalau misalnya nih untuk distribusi-distribusi yang mungkin ini, kalau misalnya kalian mau nulis distribusi-distribusi yang ada di appendix gitu ya, yang mungkin sering keluar kayak eksponensial, Pareto, gamma, dan lain-lain itu, ya di appendix ada ya, ini bentuk parnya itu seperti apa, eh, TVAR-nya itu seperti apa gitu. Tapi balik lagi, dipahami cara mendapatkannya itu seperti apa gitu ya. Intinya VAR itu sama aja ketika kita mau mencari persentil gitu ya. Nah, untuk TVAR rumusnya itu seperti ini ya, rumus umumnya. Atau kalau mau gampangnya, tinggal kita pakai hubungan yang ini saja. Ini tinggal VAR-nya kita tambahin sama mean access loss pada saat titiknya itu di persentilnya gitu. Atau ini kan sebenarnya sama aja bentukannya adalah VARPX ditambah mean access loss-nya di VAR PX-nya gitu ya. Sama aja seperti itu. Biar lebih gampang, ya berarti kan tinggal kita mencari ini kalau misalnya kita sudah mencari VAR-nya. Seperti itu ya. Ya itu saya rasa cukup mudah sebenarnya untuk soal TVAR, VAR. Ya, yang penting dipahami lagi. Nah ini, di soal kuis tahun lalu nomor 2 itu membahas itu PAR dan TVAR. Ya, ini sebenarnya itu diambil dari soal PAI. Ya, ini soal PAI sebenarnya. Bahkan di soal PAI pun soal yang seperti ini muncul 2 kali di periode yang berbeda dengan angka yang sama gitu. Jadi masih soal yang sama dikeluarin 2 kali gitu. Jadi itu dipahami gimana cara mencari VAR dan PAR gitu ya. Kemudian apa lagi? Oke, itu. Kemudian untuk yang ini kan sebenarnya ini nggak banyak materinya gitu ya. Kalian pahami gimana cara kita membuat atau mengubah
mendapatkan distribusi baru gitu. Ya, gimana Kevin? Maaf Bang, kalau untuk kayak bentuk distribusi itu kira-kira nanti dikasih tahu nggak? Misalnya distribusi eksponensial di gimana bentuknya gitu Bang. Biasanya kalian boleh menuliskan itu di appendix. Maksudnya di cheat sheet dilihat dari appendix itu ada distribusi-distribusi. Tapi kalau misalnya di lembar soal, nah itu saya nggak bisa pastiin. Terkadang ada mau yang ditulisin. Maksudnya kayak dikasih lembaran untuk distribusi yang dipakai itu apa aja di situ tuh biasanya dikasih. Tapi nggak tahu kemarin perjanjian kalian sama dosennya seperti apa. Apakah dikasih atau enggak gitu. Tapi lebih baik sih ditulis aja di cheat sheet. Kalau emang cheat sheetnya itu boleh muat banyak gitu. Nah, ini terkait mixture distribution, ini sebenarnya ya soalnya paling membahas hal-hal kayak tadi gitu ya. Misalnya peluangnya gimana gitu. Nggak banyak sebenarnya soal-soal terkait ini. Nah, itu sih paling gitu. Nah, misal kayak gini nih ya. Ini soalnya bentukannya. Nah, ditanya itu peluang terambil secara acak, klaim melebihi 700 itu kayak gimana gitu. Ya dipahami aja sebenarnya pertanyaannya. Itu sih mungkin kalau dari saya. Jadi dipahami lagi saja apa-apa saja gitu ya. Begitu. Ada lagi Ini PPT yang coret-coret udah ada di drive ya, Bang? yang PPT yang coret-coret ini? Belum, kan ini belum selesai. Saya eh, belum upload. Nanti setelah ini pasti saya langsung upload. Sebentar saya set dulu nih. Eh, maksudnya yang ini, yang modul-modulnya Bang yang coret-coret tadi. Oh, yang coret-coretan ini itu udah ada kok di modul di itu biasanya saya langsung upload. Pokoknya dipantau aja di drive-nya masing-masing. Itu biasanya selalu saya upload kok. Saya update terus di situ semuanya. Kalau kayak tugas-tugas, kalau misalnya emang kalian ngasih tahu ada tugas gitu, itu biasanya saya kasih di situ semuanya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke, ada lagi. Cukup, cukup. Atau ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau misalnya ada. Cukup, Bang. Oke. Yang lain cukup juga. Cukup Bang. Oke, kalau memang cukup ya, mungkin itu dari saya ya. Sebentar, saya